Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yani. Bagaimana kabar Bu Wahyu dan keluarga? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana kabar Bu Yani sekeluarga? Alhamdulillah, Bu Wahyu, saya sehat. Keluarga saya juga sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bu Wahyu. Bu Wahyu, ini mohon maaf sebelumnya. Kira-kira Bu Wahyu hari ini baru sibuk tidak ya? Tidak, Bu. Kebetulan ini saya baru santai. Tidak ada kegiatan, Bu. Ada apa ya, Bu ya? Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf jika nanti saya mengganggu Bu Wahyu. Begini loh Bu, saya ini kan ingin sekedar sharing sama Bu Wahyu. Minggu-minggu ini kan saya itu merasa sangat cemas dan merasa bingung lah Bu menghadapi permasalahan saya saat ini. Mungkin nanti Bu Wahyu bisa sharing, bisa bertukar pendapat dengan Bu Wahyu. Ya, bisa, Bu ya. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi kecemasan Bu Yani? Dan apa yang menjadi harapan dari Bu Yani setelah sharing dengan saya, Bu? Ya, harapan saya ini ya Bu, ketika nanti saya itu bisa sharing dengan Bu Wahyu, harapan saya yang saya inginkan permasalahan yang saya alami sekarang ini bisa terselesaikan ya Bu. Bisa selain itu saya juga bisa mencari solusi bagaimana agar permasalahan saya saat ini bisa teratasi seperti itu Bu Wahyu. Oh iya, baiklah Bu Yani. Kalau boleh saya tahu, apa permasalahan yang sedang dihadapi Bu Yani? Ya, Bu Wahyu, begini loh Bu, ini kan bulan Desember besok tahun 2023 ini kan peserta didik ini kan sudah mau melaksanakan penilaian akhir semester ya Bu ya. Saya ini bingung dan cemas Bu karena di siswa saya di kelas 1 ini ada 4 siswa Bu yang belum bisa membaca, bahkan ada yang belum hafal huruf Bu. Satu siswa itu belum hafal huruf. Jadi saya merasa bingung dan cemas ini Bu Wahyu. Kira-kira bagaimana ya Bu Wahyu ya? Baik Bu Yani, apakah siswa Bu Yani ini belum bisa mengenal huruf atau sudah bisa membaca dengan mengeja, Bu? Oh ya, untuk siswa saya ini ada 3 siswa ini membacanya secara mengeja Bu Wahyu. Sedangkan satu siswa ini huruf saja belum bisa. Ketika saya melakukan dikte seperti itu, hurufnya tidak hafal Bu. Jadi saya bingung ketika nanti murid saya ini mau membaca soal ini masih kesulitan Bu. Jadi saya bagaimana ya Bu Wahyu ya? Oh ya, kalau menurut Bu Yani, mengapa 4 siswa itu belum bisa membaca, Bu? Kalau menurut saya ini Bu, mungkin kan dulu di TK mereka kan memang untuk membaca ini kan memang tidak diajarkan. Mereka hanya sekedar mengenal huruf saja begitu Bu. Jadi untuk membaca itu belum bisa mereka. Selain itu mungkin di rumah ini untuk pendampingan membaca, ini orang tua ini masih sangat kurang sekali Bu Wahyu. Mereka kan sibuk bekerja, jadi untuk mendampingi siswa belajar ini masih kurang. Nah, mungkin selain itu juga minat dari siswa ini sangat rendah untuk membaca secara intensif itu sangat minim sekali, sangat rendah Bu Wahyu. Oh gitu. Nah, selama ini kegiatan apa yang sudah Bu Yani lakukan pada siswa yang belum lancar membaca, Bu? Oh ya, selama ini saya ini kan sudah melaksanakan tambahan pelajaran Bu Wahyu setelah pulang sekolah bagi siswa yang belum bisa membaca secara lancar Bu. Nah, apakah kegiatan yang Bu Yani lakukan ini sudah berjalan dengan baik, Bu? Oh ya, untuk kegiatan ini sudah berjalan dengan baik Bu Wahyu, namun masih belum ada peningkatan secara signifikan bagi murid saya untuk hal membacanya Bu. Nah, apakah siswa tertarik dengan metode membaca yang dilakukan oleh Bu Yani? Mungkin selama ini
siswa ini kurang tertarik ya Bu dengan metode yang saya lakukan, karena selama ini kan saya, menggunakan buku Aisma itu Bu untuk membelajarkan siswa membaca. Oh, sebentar. Buku Aisma ya, Bu? Kalau boleh tahu buku Aisma itu apa ya, Bu Yani ya? Oh iya, ini loh Bu Wahyu, buku Aisma itu kepanjangan dari Anak Islam Suka Membaca Bu. Di sini bukunya ini berupa jilid Bu Wahyu, mulai dari jilid 1 sampai jilid 5. Nah ini nanti tergantung level dari tingkat kemampuan peserta didik saya Bu. Jadi per level seperti itu ketika saya mengajarkannya Bu, per jilid. Jadi nanti di situ itu bukunya berisi panjang-panjang tulisannya seperti itu, Bu. Oh, itu media yang digunakan Bu Yani sudah bagus, Bu. Namun kira-kira siswa tertarik tidak menggunakan buku itu, Bu? Siswa kalau saya cermati, mereka kayaknya, mudah bosan nih, Bu, dengan buku yang saya gunakan itu, buku Aisma itu, karena di situ kan, tulisannya panjang, kemudian banyak lagi, Bu. Jadi mungkin siswa yang merasa belum bisa ini mungkin merasa bosan kok melihat tulisannya saja sudah panjang-panjang sekali, seperti itu ya, Bu, ya? Oh ya, mungkin siswa tersebut belum mampu Bu menggunakan buku Aisma yang sudah berisi tulisan yang banyak ya Bu ya. Nah mungkin Bu Yani bisa menggunakan alternatif lain agar siswa Ibu senang dulu untuk melihat tulisan yang sederhana dulu Bu. Oh, iya ya. Berarti begini ya Bu Wahyu ya, saya karena siswa itu belum mampu, kemampuannya masih kurang, ketika melihat, apa itu namanya, tulisan yang panjang-panjang itu mungkin merasa bosan gitu ya. Tadi Bu Wahyu menyampaikan mungkin saya bisa menggunakan alternatif lain seperti membuat, tulisan pendek-pendek seperti itu dulu ya Bu ya? Iya Bu, kira-kira metode apa yang bisa Bu Yani lakukan agar murid itu senang membaca menggunakan suku kata yang sederhana dulu Bu? Oh, iya Bu, ya ya. Kayaknya saya tuh punya ide baru ini Bu Wahyu. Saya tuh punya ide baru, gimana ya saya kalau menggunakan media pembelajaran seperti kartu kata seperti itu bagaimana Bu? Supaya itu nanti siswa menjadi senang, tertarik dan, mungkin lebih mudah untuk bisa belajar membaca ya Bu Wahyu ya? Wah, benar sekali itu Bu Yani, ide yang bagus sekali Bu. Nah, bagaimana strategi yang akan Bu Yani lakukan terkait dengan rencana aksi tersebut Bu? Oh ya, terkait rencana aksi yang akan saya lakukan, nanti pertama saya akan menentukan dulu Bu Wahyu, kata-kata yang sudah saya ajarkan. Ini kan saya sesuaikan dengan temanya dulu. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua, saya akan membuat kartu karta dari kertas asturo seperti itu, yang berwarna-warni itu loh Bu Wahyu, biar lebih menarik seperti itu. Nanti kan kalau warnanya menarik, bagus kan siswa juga senang. Nah, nanti setelah itu kan, saya membuat kata-katanya di situ yang sederhana-sederhana terlebih dahulu. Mungkin yang belum belum, kata yang tanpa paten-patenan dulu itu Bu Wahyu. Kemudian untuk langkah yang ketiga, saya akan menyiapkan papan panel Bu Wahyu. Nah, jadi kartu-kartu itu nanti mungkin, bisa saya tempel ya Bu Wahyu di dalam, papan panel tersebut ya Bu ya. Nah, kemudian nanti setelah, eee, kartu itu sudah tertempel, saya akan mengajak murid saya untuk berlatih membaca Bu dengan media yang, akan saya buat itu nanti Bu Wahyu. Jadi, mungkin murid menjadi lebih senang ya Bu ya? Wah, kelihatannya menarik sekali rencana aksi yang akan Bu Yani lakukan. Nah, Bu Yani, kira-kira kapan rencana aksi yang akan dilaksanakan Bu? Oh ya Bu, rencana aksi nanti saya akan secepat mungkin menggunakan media kartu karta itu Bu Bayu, supaya murid saya nanti langsung cepat bisa membaca Bu. Jadi saya merasa nggak kesulitan lagi ketika memberikan materi ataupun latihan soal-soal Bu Bayu. Nah, baik. Kemudian komitmen seperti apa yang Bu Yani akan lakukan Bu? Oh ya, komitmen yang akan saya lakukan ini kan saya akan melaksanakan, pembiasaan tersebut Bu Ayu dengan kartu karta agar murid saya itu bisa membaca dengan cepat. Nah, kemudian saya juga akan mendampingi ketika anak itu bermain kartu kata dengan penuh semangat,
dan juga dengan menggunakan game, mungkin dengan permainan game seperti itu, siswa menjadi semangat, menjadi apa itu namanya, ceria, dan tumbuhlah bakat dan minat untuk belajar membaca itu ya Bu Wahyu ya? Ya, betul Bu Yani nggih. Jadi, dari situ dukungan dari siapa yang, Bu Yani butuhkan agar dapat menjalankan komitmen tersebut, Bu? Ya, tentunya dukungan yang, bisa saya dapatkan ini untuk komitmen saya ini agar bisa berjalan dengan baik, pertama saya meminta dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan guru, kemudian dari orang tua ini Bu Wahyu terutama, karena di situ nanti, kepala sekolah ini harus tahu strategi-strategi apa yang saya lakukan ketika saya, mendampingi peserta didik saya dalam membaca. Kemudian untuk rekan guru, mungkin nanti bisa membantu saya dalam melakukan praktek membaca tadi, bisa membantu saya menggunakan, kartu kata itu tadi Bu Ayu. Nah sedangkan untuk orang tua, ini jelas sangat, saya membutuhkan dukungan dan keterlibatan dari orang tua juga Bu Ayu. Karena nanti, membaca itu tidak hanya dilakukan di sekolah Bu, di rumah mereka juga harus selalu membaca dengan dukungan dari orang tua tersebut Bu Wahyu. Ya, baiklah Bu Yani, semoga Bu Yani bisa melaksanakan komitmen ini dengan baik dan semoga siswa Bu Yani segera bisa cepat membaca ya. Iya Bu Wahyu, terima kasih Bu Wahyu. Nah sekarang, dengan berbagi sharing dengan Bu Wahyu ini, saya merasa sangat senang sekali loh Bu Wahyu. Jadi saya tidak merasa cemas, tidak merasa bingung lagi, saya mendapatkan ide yang bagus, untuk peserta didik saya. Nah mudah-mudahan dengan ide dan kita sharing tadi, peserta didik saya nanti bisa cepat bisa membaca ya Bu Wahyu ya? Iya Bu, sama-sama Bu. Semoga kita bisa mendidik siswa kita dengan penuh kesabaran dan keikhlasan ya Bu ya. Dan semoga ini bernilai ibadah dan kelak Allah SWT akan menggantinya. Seperti itu Bu. Iya, amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Bu Wahyu. Mudah-mudahan nanti peserta didik kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yani? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Bu Wahyu, bagaimana kabarnya? Dan bagaimana kabar keluarga juga Bu? Alhamdulillah baik Bu, dan keluarga sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Wahyu, saya jadi senang mendengarnya. Tapi kok saya amati hari ini Bu Wahyu kelihatannya tidak bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh saya tahu kira-kira Bu Wahyu ada masalah apa ya? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Nah, kira-kira apakah Bu Yani ada waktu? Mohon maaf loh Bu jika seandainya saya mengganggu. Insya Allah saya ada waktu loh Bu. Bu Wahyu jangan sungkan, Bu Wahyu tidak mengganggu kok. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Sebelumnya jadi begini Bu, beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Wahyu? Kira-kira harapan Bu Wahyu ini apa dari hasil pembicaraan kita nanti Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya Bu. Baik, kira-kira masih ada yang lain tidak Bu, yang ingin Bu Wahyu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu. Iya, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu ya. Jadi permasalahannya seperti apa ya Bu Wahyu ya? Bu Wahyu bisa bercerita kepada saya? Iya, jadi gini Bu, beberapa hari yang lalu Bu Kepala Sekolah melakukan supervisi di kelas saya. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah Bu.
Bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Wahyu mendapat teguran tersebut, Bu? Sebenarnya kalau menurut saya, Bu, masalahnya itu tidak terlalu serius sih, Bu. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa Bu Wahyu ini loh? Itu loh, Bu, ibu kepala sekolah mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Bu Wahyu dinilai kurang mengelola kelas atau bagaimana? Atau seperti apa kok sehingga Bu Wahyu bisa dikritik oleh kepala sekolah, Bu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku paket, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Wahyu terhadap respon dari kepala sekolah Bu Wahyu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya Bu, selama ini kira-kira Bu Wahyu ini, dalam melakukan kegiatan proses belajar ini bagaimana Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, kemudian saya menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan untuk siswa, Bu. Ngomong-ngomong, mengapa Bu Wahyu tidak menggunakan buku paket Bu? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Nah, murid-murid juga termotivasi, Bu, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus loh Bu, menurut Bu Wahyu. Bagaimana hasilnya, saat Bu Wahyu itu menggunakan sumber-sumber belajar? Karena seperti ini kita ketahui bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu kan beragam toh Bu, dan belajarnya pun juga berbeda-beda loh Bu. Oh iya ya, Bu, ya. Betul juga ya, Bu, ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal, Bu. Nah, itulah Bu, pentingnya buku paket sebagai sumber belajar Bu. Mungkin harapan dari ibu kepala sekolah itu kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Bu Wahyu itu menggunakan sumber belajar dengan buku paket juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu, ya? Iya, jadi ngomong-ngomong setelah Bu Wahyu tadi bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Wahyu? Iya, terima kasih ya, Bu, ya. Terus terang saya sudah merasa agak tenang, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal, Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Kira-kira apa yang membuat Bu Wahyu merasa sedikit resah selama ini, Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena ibu kepala sekolah menyampaikan hal tersebut kepada saya. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Iya, jadi saya boleh menyimpulkan ya Bu ini ya, yang membuat Bu Wahyu merasa resah, tidak nyaman saat supervisi itu karena Bu Wahyu ini tidak menggunakan buku paket kan Bu, sebagai Iya. sumber belajarnya. Dan ketika kepala sekolah memperingatkan Bu Wahyu, ibu memberikan argumen, sehingga hal itu membuat kepala sekolah mungkin merasa tersinggung seperti itu ya Bu ya? Iya, Bu, betul, Bu. Nah, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu, ya? Jadi begini Bu, kalau menurut saya, untuk masalah ini ya, Bu Wahyu itu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja Bu. Jika nanti misalnya ibu kepala sekolah itu, Ibu Wahyu itu dipanggil oleh ibu kepala sekolah dan ditegur, nah Bu Wahyu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi ini Bu. Dan saya yakin, beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif atau nanti memberikan solusi sehingga menambah semangat Bu Wahyu dalam mengajar. Iya, Bu, ya. Mudah-mudahan ya, Bu, ya. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas tadi,
Lalu rencana Bu Wahyu selanjutnya apa Bu Wahyu? Iya Bu, jadi saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusinya ya. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus sekali loh Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang ingin Bu Wahyu lakukan? Iya Bu, saya juga berencana bahwa ketika saya menemui ibu kepala sekolah, saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku paket. Nah, di samping itu juga meminta saran kepada bu kepala sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oh, ya ya. Terus kemudian bagaimana untuk proses kegiatan belajar mengajar Bu Wahyu selanjutnya, Bu? Jadi untuk proses kegiatan belajar mengajar selanjutnya, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku paket untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan, juga akan tetap saya terapkan Bu, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid Bu. Wah wah wah, luar biasa Bu Wahyu ini langkah penyelesaiannya, eee, wah Bu Wahyu hebat ya ternyata ya, luar biasa. Saya sangat setuju loh dengan ide Bu Wahyu. Wah, alhamdulillah ya Bu ya, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar Bu. Iya, alhamdulillah saya juga merasa senang, saat Bu Wahyu ini bisa menyelesaikan masalahnya. Saya juga bisa berpikir lega, kemudian komitmen apa yang akan dilakukan Bu Wahyu atau rencana apa? Adakah batasan dan waktunya, Bu? Iya baik Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan laksanakan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan buku paket. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah, dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui bu kepala sekolah Bu. Oh iya, Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan Bu Wahyu untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman sesama guru kelas, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Wah, idenya bagus sekali loh, Bu. Semoga semuanya dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik ya, Bu, sehingga Bu Wahyu nanti bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman, seperti itu, Bu. Iya, Bu. Amin, amin, amin ya robbal alamin, Bu. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, Bu. Baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Bu, ya. Ya, amin amin ya robbal alamin ya, Bu. Ya, sama-sama ya, Bu Wahyu ya. Iya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.